Saudaraku yang kekasih, Ibrani mengungkapkan bagaimana seharusnya kehidupan jemaat di dalam beriman. Di dalam beriman ada sebuah proses yang dilewati, tidak mulus seperti yang dikhotbahkan tiap kali. Melainkan satu proses yang mengobok-obok kita, menjungkir balikan. Sehingga kadangkala kita menjadi frustrasi. Bagaimana mungkin aku berdoa tapi penuh dengan masalah? Bagaimana mungkin aku rajin ke gereja dekat dengan Tuhan tetapi perjalanan hidup tidak mudah? Lalu kita bergumul. Kalau saja kita setia, maka kita akan tahu betapa bahagianya kita pernah susah. Yang jadi masalah, kita tidak pernah setia sehingga kesusahan menimpa kita. Nah oleh karena itu ketika Ibrani mengungkapkan ini, dia menggambarkan seperti seorang ayah yang penuh dengan cinta mendidik anak-anaknya. Maka bagaimana dia menuntun, membimbing anak-anak itu untuk menjadi anak-anak yang tangguh. Ayah adalah orang yang luar biasa. Ayah adalah pendidik di dalam kehidupan berkeluarga. Nah problem ini menjadi prinsip pertama. Tanggung jawab ayah mendidik anak-anaknya. Nah saudara-saudara di dalam realita hidup seringkali melempar tanggung jawab antara ayah dan ibu dalam soal pendidikan terjadi. Sehingga kemudian anak-anak itu menjadi labil karena mama menegur, ayah menyetujui. Atau ayah menegur, mama membela. Sehingga si anak confusing sebetulnya kebenaran itu apa. Celakanya itu berlarut-larut sejak kecil sampai kemudian dia bertumbuh. Mulai merekam sendiri dan akhirnya yang dia rekam. Kebenaran apa yang enak buat dia. Maka bagi dia benar kalau dia dimarahi mama dibela papa. Papa benar. Kalau dia dihajar papa lalu mama menjaganya. Mama benar. Jadi apa yang benar? Yang enak buat dia. Siapa yang bikin? Kita. Lalu besok-besok kita marah. Anak ini keterlaluan gini-gini. Anda yang mendidiknya. Karena itu ayah mempunyai tanggung jawab yang tidak sederhana. Bagaimana menjadi pendidik di dalam rumah. Tetapi ada sesuatu yang amat sangat luar biasa. Ayah mendidik anaknya tidak mendidik dalam emosinya tapi kasih sayangnya. Saya kadang-kadang pikir ya. Berapa tidak sederhananya menjadi ayah yang mendidik. Karena pekerjaan sudah menyita seluruh kekuatan. Emosi kita diganggu sedemikian luar biasanya. Ketegangan kita alami lalu pulang. Harus dengan sabar dan penuh kasih sayang mendidik anak. Waduh, susah benar Pak. Ya memang susah. Wah kalau gitu siapa yang bisa? Ya yang berani kawin. Saya nggak bisa, ya jangan kawin. Susah amat. Mengerti maksudnya ya? Ketika kita berani memilih seorang istri, berani menikah, maka yang berani menjadi pendidik. Kalau tidak berani jangan coba. Sehingga perkelahian pertandingan tadi tidak saja sebetulnya kita menolong si anak bertumbuh menjadi anak yang benar, tapi kita juga menolong diri menemukan hakikat hidup kita. Seperti Tuhan yang menyayangi kita, mengasihi kita. Bukankah kemudian kita seringkali melawannya, tapi ujungnya kita akan berkata, Tuhan ampuni aku. Aku berdosa, aku salah. Maka kita belajar mengenal siapa diri kita dan kita mengenal siapa dia. Itulah hidup yang sesungguhnya. Begitulah seorang anak akan mampu mengapresiasi ayahnya nanti tidak dengan segera. Dan dia akan tahu. Bahkan seringkali banyak anak yang terlambat. Sesudah orang tua tiada, baru dia datang menangis di depan makam. Too late. Tapi paling tidak, yang menjadi penting bagi ayah, tidak ada yang sia-sia yang ditaburnya. Sekalipun dia menuainya dalam kematiannya. Nah jadi tanggung jawab di dalam mendidik ini menjadi satu bagian yang sangat penting. Bagaimana mendidik anak-anak. Maka kita diingatkan seperti Tuhan mendidik kita. Hai ayah, begitulah kita mendidik anak-anak kita. Dia mendidik kita dalam kasih sayang sekalipun menghajar kita. Tidak pernah dihajarnya kita dalam kemarahan tanpa sayang. Marahnya Tuhan, murkanya Tuhan karena dosa kita. Tapi sayangnya dia kepada kita. Nah repotnya kita ngelihat anak marah dan sayang itu sudah seringkali tidak lagi bisa seimbang. Sehingga marah terluap. Dan akhirnya kita melewati batas yang semestinya. Tapi sayang kita juga seringkali jadi kacau balau. Lalu memanjakan dalam segala sesuatunya. Serba salah ya. Karena seni itu adalah bagaimana ayah hidup. Dekat dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan sehingga dia mempunyai kepekaan. Yang orang lain mungkin tidak punyai. Karena ini bukan sekedar tergantung pendidikan ayah setingkat apa. Pengalamannya sebanyak apa. No, kedekatannya dengan Tuhan seperti apa. Jadi ayah itu bertanggung jawab saudara. Menjadi pendidik dengan kasih sayang. Dia menjadi pendidik sumber nilai-nilai kehidupan. Anak itu ayah itu bertanggung jawab mendidik anaknya. Supaya tahu hidup itu apa. Untuk apa kamu hidup. Ya.
Anak itu dididik sedemikian rupa. Sehingga dia tahu menempatkan dirinya, dia tahu melakoni hari-harinya, dia tahu hidup ini apa. Anak itu diajar, uang bukanlah angka, tapi nilai. Loh, maksudnya ini apa, Pak? Kalau uang adalah angka, dia sekedar bisa memberi. Tapi kalau uang adalah nilai, dia akan menolongmu dalam kehidupan ini. Maksudnya apa lagi? Uang adalah angka, kau punya uang bisa beli barang. Tapi kalau uang adalah nilai, uang kau pakai menolong orang. Maka uang itu akan menolongmu satu waktu nanti. Tapi kalau uang beli barang selesai, habis akan dimakan oleh waktu. Maka barang itu hilang. Dan uangmu sudah habis. Tapi uang buat menolong, itu beda setengah mati. Karena uangmu tidak akan pernah habis. Kau mewarnai dunia ini. Sehingga anak itu dididik oleh si ayah, nak begini loh. Keren ya. Sebetulnya kegagalan kita adalah keberhasilan kita menjadi kenikmatan anak kita. Hati-hati saudara-saudara. Tidak serta-merta boleh begitu. Jangan sampai keberhasilan kita hanya menjadi kenikmatan bagi anak kita. Itu malah petaka. Karena itu pendidikan harus dijalankan. Bukan bikin dia susah lalu disiksa, tidak. Tapi dia tahu tiap apa yang dimakannya. Dia tahu tiap hari-hari hidupnya. Dia tahu baju yang dipakainya. Supaya dia belajar tentang nilai. Karena itulah ayah bertanggung jawab untuk mendidik itu kepada anak-anaknya. Sehingga nilai-nilai yang kita yakini sebagai nilai-nilai Kristen itu hidup pada diri si anak. Barulah anak itu bisa kita harapkan menjadi anak unggulan. Sehingga ayah bertanggung jawab serius. Penting mendidik anak-anak ini. Ya. Anak-anak mesti belajar. Sehingga mereka merasakan apa yang disebut kasih sayang. Tapi kasih sayang yang sering disalahpahami. Mula-mula kita akan rasa, papa ini terlalu keras, papa ini terlalu gitu. Tapi satu waktu dia ngerti. Oh iya. Seturut dengan pemahaman dia. Lalu dia mulai masih liar dengan nilai-nilai. Tapi nilai itu sudah tertanam. Satu waktu dia cukup dewasa. Baru dia pahami. Nilai hidup yang penting itu. Saudara-saudara, saya pikir ini menjadi kegairahan yang sangat diperlukan. Kalau saja semua ayah Kristen memainkan peran yang sama, kita akan menyelamatkan zaman kita. Tapi kita tidak akan pernah bisa berbuat satu bagi zaman kita kalau kita tidak memainkan peran kita dengan baik-baik. Karena itu sekarang dunia ini kacau balau. Penuh dengan kengerian-kengerian yang sangat menakutkan. Karena itu tanamkanlah nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak kita. Bukan bagaimana menikmati hidupnya saja. Menikmati rezeki yang ada. Tapi memahami tiap itu bagaimana Tuhan memberkati. Jangan tepuk dadamu dan berkata, Papa berhasil karena Papa pekerja yang hebat. Tapi belajarlah untuk berkata dan menyadari sepenuhnya. Papa berhasil, Papa memang kerja hebat. Tapi kalau bukan Tuhan tolong. Kalau bukan Tuhan beri rezeki, enggak ada. Hei anak-anak, belajar kamu. Hidupmu berjalan dalam Tuhanmu, bukan mengandalkan bapakmu. Itu penting loh kalimat. This is the point. Jangan pegang anakmu dan jangan kuasai dia dengan apa yang ada padamu. Tuhan yang berhak menguasai dia. Dan kita alatnya untuk menyampaikan itu pada anak-anak kita. It's all about God. Ya, jangan pegang anak dengan apa yang ada. Kalau dalam film kita nonton, ya seringkali seorang ayah kemudian mengancam anak. Kamu saya coret dari surat wasiat gitu ya. Kamu tidak terima warisan. Kadang-kadang kemudian dia mati lalu nggak terima warisan, lalu ribut dan seterusnya. Sebetulnya si ayah kebingungan. Habis anaknya kurang ajar Pak. Jadi saya potong saja warisannya. Tapi kita lupa, anak itu kurang ajar tidak dalam satu hari. Sesuatu yang melewati proses. Dan proses itu kita di situ. Dan kita berperan memainkannya. Jadi yang salah siapa? Ya kita kan. Pak tapi saya capek lupa kerja, lagi begini lagi. 1001 alasan boleh kita sampaikan. Tapi tidak pernah mendekati kebenaran. Karena cuma satu. Tanggung jawab yang harus kita jalani. Kalau kamu berani jadi pimpinan di kantor, harus berani tanggung jawab. Jangan usahamu gagal, anak buah yang kau salahkan. You mesti berpikir bagaimana mengelola itu dengan baik. Bagaimana mengatasi semuanya. Tidak mudah. Tapi kenapa kerja yang tidak mudah, kamu mau kerja berkeringat luar biasa. Kenapa mengurus anak yang tidak mudah, kamu udah dengan segera menyerah. Lucu juga gitu ya. Maka perusahaan itu kita mau berkualitas hebat loh. Anak-anak kita didik, kita latih sedemikian rupa. Gimana melatih orang-orang ini supaya jujur kerja dan seterusnya.
Tapi kita lupa lakukan yang sama pada anak kita. Please. Jangan sampai hari tuamu adalah air mata. Karena melihat anak tidak sebagaimana mestinya. Biarlah masa tuamu bahagia. Karena anak hidup sebagaimana harusnya. Karena apa yang sudah kita invest tadi menjadi sesuatu yang bernilai. Didik anakmu dengan kasih sayang. Didik anakmu untuk mengerti nilai kehidupan. Maka ayah pun harus menjadi pendidik yang tidak pernah absen. Tidak ada kata letih, tidak ada kata lelah untuk mendidik anak. Tidak ada kata habis akal mendidik anak. Saya harus bilang ya, kalau kita merasa satu waktu, saya sudah habis akal Pak didik dia. Demi Tuhan yang hidup. Sebetulnya engkau sedang mengakui kegagalanmu di waktu lampau. Sayangnya, kau tidak lihat itu sebagai kegagalan. Sehingga kau menyimpulkan anak ini yang keterlaluan. Sampai saya habis akal. Ingat selalu anak itu tidak mendadak besar ya. Dia lewat satu proses kok. Yang kita didik, terbentuk seperti apa dia. Ya. Oleh karena itulah sebagai ayah, yang bertanggung jawab itu kita memainkan peran kita sebagai pendidik. Supaya sungguh-sungguh anak itu mengerti dan mengenal kebenaran. Ingat, kalau waktu dididik dia melawan, kita dididik Tuhan juga sama kok. Ya apalagi anak kita dan kita bukan Tuhan, bukan? Anak bilang, papa juga gini, papa juga gini. Lah kita sebagai ayah punya 1001 kelemahan. Siapa ayah yang gak punya kelemahan? Omong kosong itu. Apa karena saya pendeta saya gak punya kelemahan sebagai ayah? Omong kosong itu. Karena itu kalau saya mengharap anak saya mengerti dengan segera dan sepenuhnya. Jahat sekali saya. Wong Tuhan yang perfect, yang gak ada salah itu saja. Mendidik aku seringkali susah ngerti dia. Lama baru terima. Kadang-kadang babak belur dulu. Bagaimana kita didik anak kita. Karena itu orang tua tidak bisa absen. Si ayah nggak bisa absen. Si ayah tidak boleh menyerah. Dia akan terus bertanding dan berjuang dalam hidupnya. Tuhan mendidik aku mati di kayu salib. Untuk menyatakan cintanya. Seringkali ayah harus memainkan peran. Menjadi alat peraga. Supaya anak tahu berapa prinsip yang diajarkan ayah. Kalau saya bicara pelayanan jangan main-main. Saya nggak boleh main-main di pelayanan. Kalau saya main-main anak saya bilang, apa ngomong. Kalau saya bilang pelayanan mesti berani berkorban, saya mesti berani berkorban. Karena saya nggak bisa ngomong. Teori Alkitab mah gampang diajar. 1000 perkataan tidak akan memberikan perubahan. Tapi satu perbuatan akan mempengaruhinya. Jadi kita melatih diri kita, saudara. Kita membentuk diri kita, kita menyemangati diri kita. Untuk kita maju dan betul-betul menjadi ayah yang bertanggung jawab. Saya berharap tiap kita datang kali ibadah, tiap kita mendengar firman Tuhan, biar itu menginspirasi kita. Di situasi masing-masing, bagaimana kita memainkan peran kita. Bagaimana kita menolong anak ini. Ingat ya, kalau anakmu bagus, hebat, luar biasa, bukan cuma kau yang bangga dan bahagia. Gereja dapat sumbangan yang besar. Ada satu anak yang luar biasa ada di dalam gereja. Gereja itu dapat sumbangan yang besar. Perhatikan kalimat itu baik-baik. Itu sebab gereja pun seringkali menjadi gereja yang kacau balau memang. Karena yang diperhatikan gereja hanya yang dewasa. Maklumlah, anak-anak kurang diperhatikan. Karena yang dewasa yang nyetor perpuluhan. Ya anak-anak ini kolektenya kecil. Saya guru sekolah minggu udah ngalamin jalanin. Ribut sama majelis gereja itu udah sering. Kita retreat biasanya 2 malam kita bilang, Pak kita perlu waktu nih. Kita didik anak-anak yang 3 malam. Kasih waktu. Boleh aja. Tapi budgetnya gak cukup. Matilah. Padahal uangnya sih ada, bukan gak ada. Gereja kami gereja besar. Ya kalau memang uang gak ada ya mau diapain. Ini ada uangnya. Yang lain bisa, yang ini enggak. Ya. Kalau ada urusan majelis aja, apa aja urusan dewasa kayaknya jalan aja semua itu budget. Sampai saking giginya dan cinta pada anak-anak kami bilang, oke, sekarang kasih kami izin 3 hari retreat. Kasih kami izin cari kekurangannya. Oh ya silakan kata majelisnya. Lalu kita ngomong, saya share sama banyak orang tua. Orang tua pada nyumbang semua. Wah gereja ribut lagi. Sampai kita dipanggil. Jadi dari dulu saya sebetulnya dianggap pemberontak di dalam gereja. Sampai manapun, dimanapun seringkali saya dianggap tukang kacau. Terlalu keras, terlalu ini dan terlalu itu. Saya cinta anak-anak saya. Bukan anak darah dagingku ya. Tapi ketika di sekolah minggu aku tahu aku bertanggung jawab. Apa yang baik bagi mereka kita akan lakukan. Saya meliburkan dulu. Kantor saya yang kecil yang saya usaha wira swasta. Tiap Sabtu, libur. Dulu belum ada modelnya Sabtu libur, baru oil company itu yang Sabtu libur. Perusahaan swasta dulu Sabtu masih masuk. Bahkan saya di Astra Group Sabtu saja masih masuk.
Kantor saya liburin. Sampai orang bilang, gila lu. Gak apa-apa. Kenapa? Terus Sabtu kok gak efektif lah kalau kantor. Pada akhirnya dari pagi udah pergi ke gereja ngurus ini, ngurus itu, nanti anak sekolah minggu malam. Udah liburkan saja, panjangin hari biasa. Enggak mati juga tuh, rezeki tetap aja ada. Jalan juga. Ya. Sehingga Sabtu bagi saya adalah hari pelayanan dan Sabtu Minggu. Karena memang gak nguber kalau cuma Minggu toh. Maka Sabtu itu kita investasi gimana mendidik, membimbing anak, atur ini, siap ini dan siap itu. Saya bersyukur pada Tuhan. Dia berikan kecintaan pada anak sampai dalam hidup saya sekarang. Saya menyukai anak kecil, bukan karena belajar suka. Bagi saya itu blessing. Menyenangi anak-anak. Karena saya tahu hidup saya dulu waktu masih masa muda, saya paling benci sama anak kecil. Ya, dulu kalau anak nakal-nakal cengeng saya getok. Tok! Kalau orang Medan bilang itu didoltok kepalanya katanya. Nah, saya tukang doltok kepala anak-anak itu kalau nangis, tok, nangis dia. Cengeng kau, ketok lagi kepala. Orang udah nangis kita ketok lagi, suruh diem. Ya, tapi sebelum menikah saya masuk di sekolah minggu dan Tuhan bentuk. Maka aku harus mengatakan, thanks God. Tuhan baik. Ya. Nah jadi begitulah kita mendapatkan anak itu bukan anakku, sudah bisa jadi bahagiaku. Mari kita didik anak-anak itu. Kita tuntun bimbing mereka. Di dalam kecintaan kita kepada Tuhan. Tuhan pasti cukupkan kita. Ya. Jangan berdiskusi dengan saya tentang Bapak nggak tahu bankrupt. Saya ngerti artinya bankrupt sampai nggak punya uang. Bukan cuma di dompet sudah habis, di tabungan pun udah nggak ada. Posisi kewajiban ada. Saya juga ngalamin. Tapi demi Tuhan yang hidup, saya juga harus mengaku. Ketika aku rasa buntu hidup itu, Tuhan juga tolong. Lalu apa alasanku meninggalkan dia? Ya. Karena itulah kemudian kita terus mendidik. Tidak pernah absen di berbagai situasi dan kondisi yang ada. Semua anak-anak saya begitu lahir umur 3 minggu udah pasti ke sekolah minggu. Sebetulnya sih bukan anaknya yang mau ke sekolah minggu ya. Emaknya yang bawa karena emaknya mau ngajar. Anak saya itu tidur di meja kita susun 4. Lebarkan itu popoknya tidur di situ. Ya hasilnya Keisha itu tukang jalan-jalan jadi. Tiap hari dibawa jalan soalnya. 3 anak saya 3 sama. Sampai ada satu ibu waktu lihat saya bawa anak terus ada persekutuan di rumah. Ya enggak boleh, Pepe mesti gini. Waduh. Kayaknya pendidikan Belanda ketat banget. Harus diginiin, harus. Nanti itu sakit, nanti ada virus di luar gitu ya. Anak saya 3 dibawa semua. Nggak ada yang bikin pusing sakit-sakit waktu kecil. Tapi tolong jangan juga kalian sembarangan bawa anak. Dengan dengar khotbah ini, kata Pak Bing gak bakal sakit. Aku nggak jamin ya, aku lagi cerita pengalamanku. Kerinduan mau melayani Tuhan itu. Jalan terus, akhirnya semua bertumbuh dan seperti apa yang Tuhan mau. Semua bergerak tepat pada waktunya. Jadi, mari kita menjadi pendidik yang penuh dengan kasih sayang mendidik anak kita. Tetapi ingat ya, kasih sayang tidak hanya mengelus, kasih sayang juga memukul. Tapi memukul bukan dengan emosi, dengan kasih sayang itu. Seni mengasihi anak itu luar biasa. Kamu tahu kapan kamu harus marah, tapi kamu tahu kapan harus menahan marah. Kamu tahu kapan kamu harus mengelus, tapi kamu tahu kapan kamu harus menghajar. Wow, itu seni yang gak gampang. Saya gampang ngomongnya, tapi kadang-kadang karena emosi bablas juga. Saya tahu bagaimana mimpin anak-anak di kantor, tapi sometimes emosi, tekanan, kewajiban yang kita kerjakan itu begitu berat, problem begitu banyak. Ada aja yang bikin kita lalu naik darah. Kadang-kadang lewat batas juga. Aduh, salah lagi. Ya. Karena maklumlah kita ini sangat limited. Tapi saya nggak punya alasan untuk bilang karena limited jadi sah-sah saja salah saya. No, saya berkelahi. Itu yang bikin saya stres. Hasilnya rambut putih. Terus pikirin gitu. Ya. Nah jadi saudara-saudara, ayah yang bertanggung jawab adalah ayah yang menjadi pendidik. Ingat tadi, mendidik dengan kasih sayang, mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Pendidik yang tidak pernah absen. Ayah yang bertanggung jawab adalah ayah yang mencari nafkah. Maka saya suka ketika Tuhan mendesain pernikahan, maka laki-laki dan perempuan itu akan meninggalkan orang tuanya menjadi satu, itu pernikahan, bukan?
Dan mereka akan hidup dari apa yang ada pada mereka. Maka si perempuan itu akan menjadi penolong si pria ini keluar dan mencari makan. Nafkah. Perempuan Hawa, ini sesudah jatuh dalam dosa. Sakit engkau melahirkan. Lalu kau Adam, berkeringat kau cari makan. Semak duri menghalangi. Maka kompetisi hidup, kesulitan dalam bekerja mencari nafkah. Sejak awal sudah begitu. Gak ada yang dikatakan gampang. Jadi jangan bohongi Alkitab. Ikut Tuhan kamu gampang cari kerja. Gampang semuanya kerja. No, perlu berkeringat. Gak berani keringat jangan kerja. Saya suka Alkitab. Berbahagialah laki-laki yang membawa pulang hasil keringatnya. Dibawanya masuk ke dalam rumah. Membuat rumahnya menjadi sangat indah. Di mana istri seperti pokok anggur yang subur. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Masa demi masa depan. Ia melihatnya dengan penuh kebahagiaan. Bukan berapa jumlah yang kau bawa. Tapi berapa nilainya. Ya. Saya harap. Ya, semua kalian betul-betul mendidik dan menikmati rezeki yang Tuhan beri. Oleh karena itu. Bertanggung jawab sebagai pencari nafkah. Ayah harus mencari apa untuk menghidupi rumahnya yang halal. Jadi dia harus berani berkeringat. Jangan berani ngambil keringat orang. Berani berkeringat. Tapi jangan pernah mengambil keringat orang. Masa iya Tuhan gak bisa cukupkan rezeki kita, bukan? Yang membuat rezeki itu tidak cukup sebetulnya gaya hidup kita. Ya. Sebetulnya rezeki itu cukup kalau kita bisa mengukur diri kita. Satu gereja mengajarkan apa yang disebut kita kenal teologi sukses. Anak kita itu anak raja. Anak raja nggak mungkin gembel. Anak raja nggak mungkin jalan kaki. Anak raja rumahnya nggak mungkin ngontrak. Padahal jemaatnya banyak yang ngontrak. Yang ngontrak mental, yang nggak ngontrak tinggal di situ. Rajin nyetor ya. Karena mereka orang yang diberkati. Ringkat cerita saudara, banyak pengurus di gereja itu semua naik mobil. Tidak ada yang tidak naik mobil. Mobilnya bagus-bagus. Karena saya bergaul dengan beberapa orang. Lalu akhirnya saya tahu betul. Aduh Pak, yang itu mana dia? Udah kasus. Sekarang gak pengurus lagi. Lu kenapa? Wah akhirnya dicek punya cek. Udah kebanyakan pengurusnya itu tahu. Kredit mobil. Akhirnya memanipulasi income-nya. Dinaikkannya income-nya 3-4 kali lipat supaya dapat mobil bagus. Ya silakan aja you dapat mobil, emang gak cicil. Begitu cicil uangnya gak nguber kok. Ya ngos-ngosan lah. Pakai setahun dia beruber sama debt collector. Disita lah itu mobil. Utang masih gantung terus. Urusan panjang. Dan bukan satu majelis gerejanya yang diambil mobilnya. Dan akibatnya apa saudara? Kemudian dicari tahu. Ajaran salah membuat orang bermasalah. Siapa yang lihat itu? Gak banyak yang lihat. Maka sebetulnya terjadi penipuan besar-besaran di dalam gereja. Yang bagus diceritain, yang elek diumpetin. Ceritain dong yang bagus, ceritain juga yang jelek. Jadi persentasenya gimana? Oh 1 bagus 10 jelek, ya malulah. Jangan 1 bagus kau besar-besarkan. Jadi 5 pula lagi kau bikin. Yang 50 kau umpetin. Ya, jadi saya harap orang di gereja sini jangan pikir kamu hebat kalau nyumbang banyak. Jangan pikir kamu gak ada artinya kalau gak nyumbang. Tapi kalau kamu gak mau tahu, padahal kamu bisa nyumbang, kamu penjahatnya. Bisa ngerti ya? Kerjakan dengan apa rezeki yang Tuhan berikan. Maka saya suka Alkitab. Berilah dengan apa yang ada padamu. Jangan paksakan. Ini hidup kita. Nah, itu harus dilakukan sedemikian rupa. Sehingga kita memberani membawa uang halal ke dalam rumah. Ingat, anak kita besarkan dengan uang halal. Maka kita berharap anak ini jadi anak yang halal. Pak, anak yang halal maksudnya gimana Pak? Boleh dipotong? Ya enggak lah, maksudnya anak itu benar. Ya. Bukan kemudian halal boleh dipotong dimakan ya. Nah jadi di dalam hal seperti ini, ayah itu bertanggung jawab betul terhadap makanan yang dibawanya. Dan ayah itu punya rasa tanggung jawab mencukupi dengan sikap yang benar. Mencukupi apa? Materi. Ya anak itu perlu sekolah, ya sekolahkan. Dapat yang lebih baik, lebih baik. Tapi demi Tuhan jangan paksa. Sekolahnya yang mahal, gajimu ada nyukupi. Jangan kau pikir kalau jelek, apa kurang bagus dibandingin itu, lalu anakmu itu jadi bodoh semua.
Sorry ya, namanya Soeharto itu sekolah di kampung itu. Udah gak jelas sekolahnya di mana sekarang. Jokowi pun sama, pergi kalian ke sekolahnya SD SMP dulu. Elek banget itu bangunan. Tapi lahirlah itu Jokowi. Jadi ada kemungkinan kau jadi presiden, sekolah tempat yang jelek-jelek ya. Mungkin kau bisa jadi presiden, sekolah di kampung. Tapi banyak jenderal-jenderal itu sekolah dulu di kampung kami di Siantar sana. Malah ada yang dari Balata lagi namanya, masuk ke pedalaman itu. Jadi semua itu. Orang-orang kampung semua itu. Yang meniti karir. Karena anak pintar. Hanya soal kesempatan. Perhatikan, anak pintar hanya soal kesempatan dan perhatian orang tua. Maksud Bapak gimana? Ada anak bodoh, bapaknya selalu pulang bawa koran bekas. Bapaknya pulang bawa koran bekas. Anak ini dilatih suka sekali baca. Dia tahu seluruh dunia. Dia tahu apa itu Amerika. Dia tahu apa itu Jepang. Tapi dia nggak pernah ke sana. Karena membaca. Apa itu $1 million? Waktu acaranya Indonesia apa namanya ya? Yang hadiahnya 1 miliar itu. Enggak bahasa Indonesianya, kuis Indonesianya. Hah? Itu Tuan Sebenarnya kan yang di Amerika. Indonesia kan ada juga toh. Sama juga ya? Oh itu juga judulnya. Terserah lah. Oke. Jangan diperdebatkan. Kira-kira itulah itu kan. Pernah nggak kalian ingat ada satu yang menang? Loper koran. Tukang koran. That's right. Why? Saya waktu diwawancara itu kaget loh. Saya tiap kali jual koran sebelum habis semua saya baca dulu. Gila tuh anak. Kreatif amat ini anak hebat loh. Dia baca. Itu kan soal pengetahuan umum. Dia lalap semua. Kaget-kaget. Begitu menang. IQ-nya berapa? Kamu kuliahnya di mana? Sekolahnya di mana? Sekolah internasional apa? Enggak. Sekolahnya di mana? Pinggir jalan, Pak. Apa yang kamu lakukan sebagai loper koran? Sebelum ku jual koran itu, ku baca semuanya. Tapi kalian tahu, itu 1 dari 100. Lebih banyak orang jual koran tidak pernah dibacanya. Kecuali menjual judulnya. Roy Martin sudah mati. Orang beli, mana Roy Martin mati? Ini, mana matinya? Dalam film ini. Dulu kalau hafal kan kekurangan, kita udah beli. Begitu baca, di dalam film malam. Awak pikir ya kagum dulu cinta kita ini kawan ini kan jago nih bintang film ini. Tahu-taunya di mati, kaget lah kita. Mati di film ini. Tapi menurut saya si tukang koran ini kreatif juga. Sampai jadi beli gitu. Dulu saya jengkel karena saya merasa dibohong. Tapi belakangan saya pikir-pikir hebat juga kawan itu. Nggak salah kan, nggak bohong, dia memang mati kan. Cuma kitanya yang asumsikan mati beneran. Dia bilang mati, betul Pak, baca itu Pak. Iya mana? Itu kan di film itu mati dia Pak. Jadi resensi film itu rupanya dia mati di situ. Alamak kita bilang. Tetapi hebat loh dia usaha. Nah anak satu ini dia tidak menjual judul. Dia baca, dia lalap semua. This is the true story ya, itu fakta itu. Jadi jangan kau pikir kalau anakmu sekolah bagus, pasti jadi bagus masa depannya. Dan jangan kau pikir kalau anakmu sekolah kurang bagus, jadi jelek masa depannya. Yang perlu kau pikir, tiap hari kau kasih apa dia. Sarapanlah dengan ilmu itu. Bacalah. Saya melalap semua kalau tulisan satu saya mau ngomong apa nih? Oh ini, kemarin saya nonton film Oculus itu ya. Lagi di TV. Apa kok gak pernah nonton? Lihat. Tanya Oculus ini apa? Saya pikir ini kalau film antara psikologi apa. Lalu saya lihat dong Oculus. Oculus ternyata artinya mata. Oh dari optik bahasa Latin itu kan. Loh. Oh dia masuk. Tapi kenapa dia tarik ke Oculus? Oh rupanya ada cermin. Cermin itu kayak mata ngelihat orang lalu orang jadi salah ngelihat semua. Ngelihat ini patung dibunuh padahal itu bapaknya gitu loh. Ya. Terus saya mau punya film lah. Akhirnya gak jelas cerminnya itu kalah apa enggak gitu loh. Ringkat cerita habis. Tapi jadi saya ngerti. Oh dia ambil Oculus dari konsep mata. Oh mata dari cermin. Oh cermin dia bikin begini. Seakan-akan cermin itu menipu mata kita. Kita ngelihat ternyata bukan. Kita ngelihat ternyata bukan. Kita pikir kayu kita bunuh. Ya, sampai dia under pressure mamanya itu merasa anaknya itu setan.
Mamanya sudah berapa kali mau bunuh anaknya sendiri. Sampai mamanya ditembak sama papanya. Karena papanya dikuasai setan. Tapi ada satu titik papanya sadar, terus pegang pistol lalu bilang sama anaknya, run, lari. Lucu juga ya, ada titik sadarnya juga rupanya. Ada lengah juga si iblis itu rupanya ya. Larilah itu anak. Jadi gak ditembak sama bapaknya nembak diri sendiri. Oculus mata. Harus dipikir ya, ini kreatif amat ini orang-orang Hollywood cari judul yang membuat kita bertanya-tanya, apa ini? Nah tipeku, ku buka Google sambil nonton, ku buka Google, ku baca. Oh ini toh. Apalagi sekarang kan Google kan. Kalau dulu saya sampai buka kamus itu, tampil lu kamus apa ini yang diomongin. Jadi saya nonton di samping saya, kalau ada handphone saya buka dulu, saya masuk internet dulu. Baca, oh ini ya udah, gue nonton lagi terus. Baru mulai ngelihat. Nah, saya bisa menangkap idenya si penulis ini apa ya. Apa yang dia mau gambarkan. Nah jadi saudara-saudara, ini menjadi satu bagian di pembelajaran. Anak kita pun sama. Kasih dia apa yang perlu dia baca. Kasih dia dengar apa yang perlu dia dengar. Supaya dia bertambah dan bertumbuh. Jadi mencukupi dengan sikap yang benar. Tidak bisa kirim sekolah yang bagus itu. Karena uangmu sedikit. Tidak mengapa kau beri dia ilmu yang banyak. Karena demi Tuhan yang hidup. Sekolah yang bagus. Tidak semua muridnya lulus bagus-bagus. Hati-hati kalian ya. Perhatikan kalimatku. Sekolah yang bagus. Tidak semua muridnya lulus bagus-bagus. Di Harvard University. Ada satu riset dikatakan. Lalu dipilihlah anak-anak ini yang lulus. Ranknya ABC. Yang rank A ini dicari, didetek. Ketemu. Peneliti, profesor, orang-orang top. Yang rank B dicari. Ketemu. CEO di mana-mana. Wah ini orang top ya. Jadi eksekutif hebat. Dicari yang rank C. Nggak ketemu-ketemu. Kerja di mana ini? Pas periksa lagi. Ternyata owner yang gaji profesor sama CEO itu. How can? Ini memang anak belajar nggak terlalu serius. Tapi sangat imajinatif. IQ-nya balance sama EQ-nya. Yang satu IQ-nya tinggi, EQ-nya rendah. Sehingga tidak punya inspirasi untuk menerobos yang lain. Kecuali format teoritis. Terus berjalan, kutu buku, jalan terus. Dan semua selesai. Tetapi no kreatif. Jadi kurang produktif. Yang C itu begitu. Ya, tapi jangan bilang juga begini. Pak, Bapak ngomong saya terhibur. Anak saya rada bego, Pak. Tapi saya yakin dengan khotbah Bapak dengar tadi. Anak saya kayaknya bakal sukses. Nanti dulu, bukan itu maksudku. Karena kalau nanti you masuk lagi ya, di-tag lagi ke dalam, itu pendidikan keluarga. Ada satu anak, keluarganya begitu keras. Jadi mamanya jaga, papanya tukang mabok, anaknya disuruh. Mamanya bilang, pelajar nak, begini kamu gak bisa gitu. Kamu jangan kayak papa. Dia lihat derita mamanya, menginspirasi dia berjuang. Berhasil loh kerjanya. Ngerti ya? Jadi banyak sekali orang itu gak bisa cuma rank ABC ini kalau didetek lagi ke belakang. Gak ada itu tanpa jejak dalam rumah. Semua punya jejak. Nanti rumahnya elek Pak, bapaknya emaknya gak begitu. Kau lundur lagi ke belakang. Ada kawan-kawan, omnya, tantenya yang mempengaruhi dia. Tiap orang perlu model. Yosia itu bapaknya itu berhala. Tapi Yosia mendadak tidak jadi berhala. Kok bisa? Karena Yosia dibesarkan oleh imam-imam yang masih cinta pada Tuhan di Yehuda. Sehingga mereka tidak melacurkan diri dengan berhala. Lalu mereka menjaga Yosia. Umur 8 tahun bapaknya mati, dia naik jadi raja. Takut Tuhan. Keren nih. Karena sejak dini dijaga. Kalau bapak emaknya udah kacau balau. Penyembah berhala. Ya. Nah jadi di situ kita bisa ngelihat bagaimana jalan itu. Makanya banyak orang bilang kan, oh kenapa dia susah? Oh itu kutub. Ya kedua, ketiga, omong kosong kau. Baca itu baik-baik Alkitab itu. Kutub itu opportunity, bukan automatically. Kalau bapak bajingan, kemungkinan anak bajinganan, ya adalah. Tidak perlu kau baca Alkitab urusan itu. Itu peringatan umum yang dikasih oleh Tuhan. Hati-hati kau ya. Jangan kau begitu, nanti anakmu bisa begitu. Tapi bukan automatically. Itu sebab Yosia. Dia bisa menjadi anak yang benar tadi. Karena imam yang mendekati. Kau percaya maka seisi rumahmu akan selamat. Itu bukan automatically. Opportunity. Makanya kemudian si kepala penjara itu memberitakan Injil itu kepada seisi rumahnya. Ada yang diikuti. Jadi jangan kalian jual kecap. Wah anaknya udah percaya pasti seisi rumah selamat. Kalau gitu nanti anak-anakku kurang ajar semua ya. Nebeng sama aku. Mana bisa. Tiketku ya tiketku sendiri. Tiket istriku sendiri.
Bisa nggak istriku masuk surga, aku enggak? Bisa aja. Kalian kaget kan? Karena kalian bisa kutipu. Tuhan enggak bisa kutipu. Diam kau Bigman, penipunya kau. Jemaat itu bisa kau bohongi. Aku, mana bisa? Pinggir kau. Masuk kau ke neraka sana. Ku kasih kau VIP di situ. Aduh mak, ke neraka VIP. VIP enggak neraka kan, pusing kita. Istri saya enggak pernah khotbah, kujuk-kujuk masuk surga karena tulus hatinya. Ini cerita loh, jangan kalian pikir betulan ya. Nanti kalian ngomong pula lagi di luar kata Pak Bigman dia masuk neraka. Mati aku lagi. Ya. Jadi tanggung jawab sebagai pencari nafkah itu ingat, kita harus menjadikan materi alat bantu, menolong untuk mencapai, melakukan apa yang kita inginkan. Jangan sampai perusak. Karena materi yang sama bisa menolong anakmu mencapai pendidikan, materi yang sama bisa merusak anakmu. Tidak karu-karuan. Jadi kita mesti mendesain itu. Akhirnya, oleh karena itulah semua tanggung jawab kita akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan kita. Saya akan digugat Tuhan. Tuh, Bigman sini kau. Sebagai suami yang parapotmu dilihat di surga. Oke. Sebagai orang tua bagaimana kau? Sebagai bapak gimana? Bisa saya fail, bisa saya berhasil. Saya punya tanggung jawab, mempertanggungjawabkan bagaimana tanggung jawab yang Tuhan beri pada saya di dunia ini saya jalanin. Makanya ayah itu mesti serius. Oleh karena itulah apa yang kita kerjakan itu harus nyata. Terlihat, terukur, teruji, terasa begitu ya. Continue, terus, tapi konsisten mutunya. Bawa anak terus makin dekat Tuhan, makin ngerti Tuhan. Sehingga dengan demikian, hidup kita itu adalah menyukakan Tuhan dengan cara bertanggung jawab. Dan tanggung jawab kita bisa kita pertanggungjawabkan ketika di akhir hidup kita. Kiranya Tuhan berkata, sabaslah engkau, hambaku yang baik. Karena engkau telah menjadi ayah yang bertanggung jawab. Seperti apa yang aku mau. Kau lakukan apa yang kuperintahkan. Sekarang duduk bersama dengan aku. Waduh. Itu kan rindu kita ya para ayah. Halo? Loh kalian rindu gak sih? Kayaknya aku doang yang mau ke surga ya. Yuk kita berdoa dan terus meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi demi Tuhan yang hidup ya. Jangan udah tahu kita tabrak, hanya itu mematikan nurani kita. Tahu satu, lakukan. Maka jadi 2, 3, 5. Mulailah berubah step by step. Orang yang pelit, belajar nolong orang lain. Tidak usah hitung-hitung. Lama-lama kamu jadi murah hati. Jangan pelit seumur hidup. Ingat ya. Jangan juga kalau kau pelit ngakunya irit. Irit sama pelit beda itu. Bumi langit itu. Yuk belajar jadi orang yang murah hati. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita, Tuhan sertai kita. Biarlah kiranya firman demi firman yang kita dengar, minggu lepas minggu membawa kita makin mengerti kehendak Tuhan kita.